Kementerian Agama Republik Indonesia. Gelar Rakornas, Dirjen Pendis harap PPG 2024 lebih baik, rencanakan secara prudent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perencanaan program kerja pendidikan profesi guru, PPG, harus dilakukan secara prudent. Prudent bermakna bijaksana dan hati-hati. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Muhammad Ali Ramdhani saat membuka rapat nasional pelaksanaan program PPG bagi guru madrasah Angkatan I di Bandung, baru-baru ini. Ia mengingatkan proses pelaksanaan program kerja harus diawali dengan perencanaan yang baik. Perencanaan harus dibuat dengan cara-cara yang baik dan diawali dengan penganggaran yang prudent. Khawatir nantinya ada sesuatu hal yang ketika dioperasionalkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan biasanya urutnya ke perencanaan, katanya. Guru Besar UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini berharap forum tersebut memperhatikan dan fokus terhadap kemuliaan seorang guru. Menurutnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merencanakan program PPG ke depannya. Sebelumnya, Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, PTKI, Ahmad Zainul Hamdi berkomitmen ke depannya program kerja Panitia Nasional PPG harus lebih terstruktur jadi tidak terkesan selalu dadakan. Kita sudah harus tahu apa saja yang akan kita lakukan pada tahun 2024 secara mendetail, agar PPG ke depannya lebih berjalan lancar. Beberapa LPTK juga akan segera dievaluasi, tukasnya. Rakornas kali ini, kata Profesor Inung, membahas terkait anggaran dan pelaporan, namun juga harus menghasilkan keputusan-keputusan yang akan diberlakukan di tahun 2024. Berbagai masalah yang sudah ada pada sebelum-sebelumnya harus diatasi dan ditangani dengan serius. Saya sama sekali tidak hilang apresiasi terhadap seluruh kerja keras yang sudah dilakukan, tukas Profesor Inung. Inung berharap pada Rakornas kali ini menghasilkan program kerja tahun 2024. Di antaranya, menetapkan tujuan jangka panjang dan jangka pendek dari program PPG, menyusun sasaran yang jelas dan terukur untuk mencapai tujuan tersebut dan perlunya mengidentifikasi kebutuhan spesifik dalam konteks peningkatan kualitas program PPG. Ketua Panas juga menekankan adanya penyusunan modul yang disusun menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan guru di era saat ini, termasuk penguasaan materi pembelajaran, keahlian pedagogis, dan keterampilan interpersonal. Selanjutnya, beliau menekankan perlunya sistem evaluasi yang komprehensif untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran program serta melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap pelaksanaan program dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Sementara, Mustafa Fahmi selaku Sekretaris Nasional PPG melaporkan pelaksanaan program kerja PPG 2023 Daljab untuk Kementerian Agama Angkatan 1 sepenuhnya sudah selesai. Ia mengatakan hasil yang sudah diumumkan akan menjadi bahan pertimbangan langkah ke depannya. Demikian informasi PPG dalam jabatan bagu guru yang telah mengikuti pretest. Semoga keberuntungan dan keberhasilan berpihak pada Bapak Ibu guru baik yang mengajar di madrasah maupun yang mengajar di sekolah umum sebagai guru agama. Jangan lupa like, share dan subscribe, agar kita sama-sama berbagi kebaikan. Terima kasih. Kementerian Agama maupun yang tidak, tetapi yang paling banyak dikeluhkan adalah mengenai kalau dari guru agama di bawah jajaran Kementerian Agama, mereka merasa diskriminasikan, Pak Gus Menteri. Jadi merasa belum ada perjuangan yang signifikan kepada guru-guru. Karena apa? Karena kalau mereka yang baik mengabdi atau WB atau K1, K2 atau P3K yang di jajaran Kemendikbud, segala sesuatunya itu lancar jaya ibarat tol. Tetapi yang di Kementerian Agama ini justru tersendat. Nah, ini besar harapan kita menjadi perjuangan utama dari Kementerian Agama bersama dengan Komisi 8. Bagaimana untuk mencarikan solusi itu mengenai yang guru-guru. Namun Pak Menteri, jangan lupa ada juga sejumlah
bukan calon guru kita yang sudah khidmat selama puluhan tahun, yang mereka bergabung, apakah guru-guru yang honorer maupun guru-guru yang sudah tersertifikasi belum terimpasing, ini ratusan ribu. Ini saya kira juga menjadi prioritas utama karena ini sumber daya manusia. Jadi jangan sampai nanti salah prioritas. Jadi dua ini saya kira setuju, UPK setuju, tetapi kemudian lebih penting adalah juga guru-guru yang kemudian mereka di madrasah yang jumlahnya ratusan ribu di seluruh Indonesia dan memerlukan terhadap kepastian. Mereka sudah bekerja selama puluhan tahun. Ini saya mendapat laporan dan pengaduan juga cukup banyak, ini ratusan ribu Pak Menteri, yang tergabung di dalam FGSNI ini juga ada, yang kemudian tergabung nanti guru-guru yang in passing tapi kemudian di sekolah bukan madrasah itu. Ini juga mengalami banyak problem. Baik itu problem persoalan masalah strata gajinya maupun tunjangannya, maupun problem terkait dengan masalah kurikulum yang kemudian mereka ajarkan. Ini juga mengalami persoalan-persoalan. Nah, saya kira ini juga menjadi sangat penting untuk kemudian bisa di-endorse, diperhatikan menjadi sangat. Kemudian yang berkaitan dengan isu-isu aktual ada beberapa pesanan dari teman-teman di lapangan. Status guru honor di pondok-pondok ini, terutama berkaitan dengan in-passing dan lain sebagainya, mereka merasa dibedakan dengan guru-guru sekolah umum. Tadi juga dijelaskan Bu Seli secara detail bahwa kalau Komisi 10 itu gencar sekali memperjuangkannya. Nah, mereka berharap minimal mereka ya diberikan alokasi yang memadai untuk diangkat menjadi pegawai PPPK. Nah, ini mungkin perjuangan Pak Menteri sangat ditunggu oleh para guru-guru sekolah madrasah dan di pondok-pondok ini. Isu aktual lain yang menyangkut dengan Kementerian Agama yang harus menjadi sensitivitas dari Kementerian Agama. Salah satunya kaitannya dengan masalah in-passing dan guru-guru P3K. Kenapa itu tidak menjadi salah satu yang diajukan kepada Komisi 8? Karena itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan Pak Sekjen, Gus Menteri. Komisi 10 mereka sangat serius dan concern untuk mengajukan anggaran kaitan dengan guru-guru in-passing dan guru-guru P3K. Kami pada saat riset kemarin selalu dipertanyakan oleh guru-guru yang menyangkut dengan tenaga-tenaga P3K dan in-passing. Saya dibuat sedih saat mereka menyampaikan bagaimana dengan nasib kami. Rasanya kalau Gus Menteri hari ini menyampaikan kepada kami siap untuk menyetujui anggaran apa yang disampaikan oleh Gus Menteri kepada kita semua. Rasanya pimpinan dan seluruh anggota Komisi 8 akan menyetujui apa yang disampaikan oleh kawan-kawan dari mitra kita, terutama dari Kementerian Agama. Berapapun yang diinginkan oleh Kementerian Agama, kita akan setujui pada hari ini. Mungkin itu saja pimpinan yang menyangkut dengan isu-isu aktual yang khususnya yang disampaikan oleh Gus Menteri. Yang kedua, menyambung apa sampai Ibu Seli tadi, masalah guru agama kita. Nah, mungkin kita tidak bicara guru agamanya Pak Menteri, tapi kita bicara keadilan. Keadilan antara guru umum dengan guru agamanya. Jadi proses keadilannya, kalau keadilan berlaku universal, berarti sana keadilan Pancasila bicara. Nah, kalau bisa mengangkat program P3K itu 1 juta, kita kemarin hanya 35.000, nah keadilan bicara di sana. Kalau keadilan bicara, Menteri Keuangan, Bappenas dan semua tidak bisa menolak. Jadi isu keadilan yang kita bawa ke sana, bukan guru agamanya. Nah, ini kami kira untuk membantu kita perjuangan supaya kuota daripada guru agama ini atau guru baik in-passing itu mendapat perlakuan yang adil di dalam pemerintahan kita ini. Soal guru honorer, nah, jadi begini Bapak Ibu sekalian, ini memang isu lama dan selalu kita bicarakan karena sama-sama menjadi concern kita, tapi mohon dimengerti bahwa sampai saat ini ya tunjangan atas in-passing ini memang belum ada di DIPA Kementerian Agama. Kita sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mengatasi masalah ini. Dan perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, catatan SK in-passing guru madrasah non-PNS tahun 2021, draft SK in-passing ini sudah dibahas dan sudah kita sepakati dengan mengacu pada diktum dan norma drafting
SK dari Biro Kepegawaian. Kemudian jumlah guru madrasah yang sudah disertifikasi tapi belum in passing jumlahnya kurang lebih 100.097 orang. Jadi masih lumayan banyak. SK in passing ini belum bisa diterbitkan di tahun-tahun sebelumnya mengingat anggaran untuk memenuhi kebutuhan tunjangan in passing 100.097 guru ini belum tersedia di DIPA APBN tahun 2021. Nah, di tahun 2021 Direktorat GTK Madrasah sudah mengusulkan anggaran tambahan di DIPA tahun 22 khusus untuk pemenuhan tunjangan in passing bagi 100.097 guru madrasah yang sudah sertifikasi. Mudah-mudahan pengajuan ini disetujui dan kita bisa mewujudkan apa yang selama ini diharapkan oleh saudara-saudara kita guru in passing ini. Nah, kalau ini dipenuhi, jadi kita memiliki asumsi kurang lebih memerlukan 1,56 triliun kebutuhan selama 12 bulan untuk memenuhi tunjangan guru in passing ini per tahun, jadi ya, per tahun kurang lebih kita perlu penambahan anggaran 1,1 triliun 564 miliar 800 juta rupiah tepatnya selama setahun. Jadi kan artinya begini, kita kan harus sustain itu kan, tidak boleh hanya memberikan setahun kemudian tahun berikutnya tidak. Nah, ini memang kuncinya ada pada kemampuan anggaran kita. Tapi ya meskipun begitu Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama sebagaimana tadi disampaikan juga oleh Bapak Ibu sekalian untuk terus mengusahakan agar saudara-saudara kita guru in passing ini juga mendapatkan haknya sebagaimana yang lain.